Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaki Abistanto. Saya dari kelas IPS 2. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu peristiwa, kisah, dan seni. Pengertian berdasarkan etimologi. Secara etimologi, makna kata istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarah yang artinya pohon. Kata sejarah tersebut berarti pertumbuhan, asal usul, keturunan, dan silsilah. Maksudnya bahwa sejarah itu ibarat sebuah pohon yang terus berkembang dari akar sampai ranting. Hal ini tercermin dari bentuk silsilah keluarga yang menyerupai akar pohon. Dalam bahasa Indonesia, kata sejarah berarti silsilah, asal-usul, riwayat, dan hikayat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Kata riwayat berarti cerita yang turun-temurun dalam bahasa Belanda. Istilah sejarah disebut geschiedenis yang artinya terjadi. 2. Pengertian sejarah di beberapa daerah di Indonesia. Suatu karangan atau cerita sejarah yang menjadikan seseorang sebagai objek ceritanya disebut pula dengan istilah biografi. Biografi artinya hidup. Jika cerita yang berkisar pada kehidupan manusia atau seseorang itu ditulis oleh diri sendiri atau pelakunya sendiri disebut autobiografi. Misalnya, Babat yang berasal dari bahasa Jawa, Tambo yang berasal dari bahasa Minangkabau, Tutul Tetek yang berasal dari bahasa Rote. Pengertian sejarah menurut beberapa pakar. Beberapa definisi atau pengertian sejarah antara lain sebagai berikut. Suatu proses interaksi terus-menerus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya. Merupakan suatu dialog yang tidak henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Robert V. Daniels menyatakan bahwa history is the memory of human group experience. Artinya sejarah adalah kenangan pengalaman umat manusia. James Bank menyatakan bahwa always even if story can help student to understand human life. Artinya sejarah adalah semua peristiwa masa lampau. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Unsur-unsur dalam pengertian sejarah. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Menurut Ermoh Ali, sejarah sendiri atas 3 unsur penting. Pertama, peristiwa di dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Kedua, cerita tentang peristiwa masa lalu yang tersusun secara sistemis. Ketiga, metode sejarawan untuk merekonstruksi secara
kritis analitis, dan injektif peristiwa pada masa lalu. Sejarah objektif dan subjektif. Di atas dijelaskan bahwa di dalam pembahasan definisi-definisi tentang sejarah, setidaknya ditemukan 3 pengertian pokok yang terkandung dalam definisi-definisi tersebut. Ketiga pengertian pokok itu meliput sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai ilmu. Pengertian sejarah sebagai peristiwa itulah yang mengacu pada pengertian sejarah objektif, sedangkan sejarah sebagai kisah mengacu pada pengertian subjektif. Sejarah subjektif, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah, sejarah subjektif dapat dikisahkan atau ditulis lagi oleh siapa saja dan kapan saja, sehingga mempunyai sifat berkelanjutan. Misalnya peristiwa Pengas Dengklok 16 Agustus 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959, kasus 27 Juli 1996 dan kerusuhan 14-15 Mei 1998 dan lain-lain dapat berulang kali ditulis atau dikisahkan kembali oleh sejarah atau peminat sejarah. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah adalah tindakan-tindakan atau aktivitas yang dilakukan manusia pada masa lampau. Peristiwa penting tersebut harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Peristiwa yang bersifat sekali terjadi. Di peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang tidak mungkin terulang lagi. Misalnya, proklamasi kemerdekaan hanya terjadi sekali pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggagasan Timur nomor 59 Jakarta. Peristiwa yang unik, peristiwa sejarah hanya ada satu dan tidak ada peristiwa yang lain yang sama dengan misalnya pertempuran 6 jam di Jogja hanya terjadi di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949. Peristiwa yang penting. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa menentukan yang mengubah kondisi di masa depan umat manusia. Misalnya, terjadinya peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada tahun 1945 yang memaksa Jepang menyerah pada sekutu dan menjadi penanda berakhirnya Perang Pasifik. Sejarah sebagai kisah. Sejarah bukanlah sembarang cerita. Cerita sejarah tidaklah sama dengan dongeng ataupun novel. Ia adalah cerita yang didasarkan pada fakta-fakta dan disusun dengan metode yang khusus yang bermula dari pencarian dan penemuan jejak sejarah. Sejarah sebagai ilmu. Definisi pengetahuan. Sejarah juga dipandang sebagai ilmu, history as science. Untuk memahami sejarah sebagai ilmu, terlebih dahulu kita harus memahami apa pengertian dari ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematis. Pengetahuan. Metode ilmu sejarah. Metode
Rekonstruksi sejarah terdiri dari 3 aspek antara lain: 1. Aspek proses teoretis. 2. Aspek proses metodologis. 3. Aspek proses teknis, yaitu keterampilan tentunya untuk menggunakan sarana penelitian ilmiah untuk memperoleh kebenaran sejarah. Karakteristik sejarah sebagai ilmu. Menurut Kunto Wijoyo, ciri-ciri atau karakteristik sejarah sebagai ilmu adalah sebagai berikut: bersifat empiris. 2. Memiliki objek. 3. Memiliki teori. 4. Memiliki metode. 5. Mempunyai generalisasi. Objek ilmu sejarah. Di samping memiliki metode ilmiah, ilmu sejarah juga memiliki objek tertentu berupa kehidupan manusia pada masa lampau. Selain itu, sejarah sebagai ilmu memiliki karakteristik yang unik karena sejarah meneliti proses perkembangan peradaban manusia. Karakteristik ilmu sejarah. Sejarah sebagai ilmu memiliki sifat tersendiri yang bersifat khas, unik. Sejarah meneliti dan memberikan penjelasan. Menurut Sartono Kartodirjo, tugas ilmu bahkan untuk menciptakan kembali atau menghidupkannya kembali sebagian masa silam pada masa sekarang. Sejarah sebagai seni. Menurut Mokhtar Lubis, seni merupakan produk daya inspirasi dan daya cipta manusia yang bebas dari cangkeraman dan berlaku berikatan berdasarkan uraian di atas. Muncul pernyataan mengapa sejarah di samping sebagai ilmu juga sebagai seni. Menjawab pertanyaan ini, marilah kita berikut. Sekian dari saya. Demikian penjelasan saya tentang rangkuman sejarah minat. Sebelumnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.